dengarkan bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustaz wa Nasul Huda untuk membuka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan kehadiran, dengan duduk kita bersama-sama menjadikan sebab curahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Para alim, para ulama, para asatidz yang saya muliakan, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum membaca Ratibul Haddad, maka ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan fadilah atau keutamaan bacaan-bacaan yang ada di dalam rangkuman wirid yang kita baca ini. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qaulu sahibir ratib nafa'allahu bihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sahibir ratib mencantumkan daripada susunan rotibnya di antaranya lafaz subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala pujian yang layak disematkan kepada Allah. Maha suci Allah zat yang maha agung. Ini kalimat apabila dibaca oleh seseorang, oleh orang beriman, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka Allah sudah tanam satu pohon kurma di dalam surga. Satu kali dia baca ini kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, itu satu pohon Allah tanam di surga. Berarti kalau 3 kali kita baca, berarti 3 pohon Allah tanam di dalam surga. Nah, terus untuk siapa itu pohon ditanam? Ya berarti untuk orang yang membaca. Maka jika serius, jika sungguh-sungguh orang baca ini kalimat, sesungguhnya ini kalimat akan dapat menghantarkan pribadi-pribadinya untuk layak menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Abdul Haddad memberikan jaminan kalau istiqomah dibaca ini ratib, Allah anugerahkan husnul khatimah. Itu kunci untuk orang layak masuk ke dalam surga. Dan pohonnya sudah ditanam di sana. Nah, kalau setiap minggu kita baca, anggap setiap minggu sudah kita hadir, kita baca 3 kali. Kalau sebulan ya dapat kita hitung sudah. Setahun berapa sudah? Itu kalau seminggu sekali dia hadir. Nah bagaimana kalau setiap hari di rumah dia baca, habis maghrib dia baca ini ratib, besoknya baca lagi, besok baca lagi, setiap hari dia baca. Maka berapa pohon Allah tanam untuk dirinya besok di dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang afdalul kalam wa ahabbul kalam ilallah. Ucapan yang paling afdal dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Allah menjawab adalah subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Orang yang membaca ini maka Allah kasih 124.000 kebaikan. Orang yang membaca ini kalimat Allah kasih 124.000 kebaikan pada saat itu juga. Kalau dia baca subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Jadi ini kalimat bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar ucapan yang keluar dari lisan, tapi ini punya fadilah yang sangat agung.
Ini punya fadilah yang sangat besar. Bahkan ini kalimat memang ada sambungan kalimat yang lain di dalam kitab Al-Qirtos, syarah daripada Ratibul Aqdos, Al-Habib Ali. Beliau dalam kitabnya menyatakan bahwa bangsa jin itu kalau membawa beban yang berat, dia baca ini kalimat. Kalau membawa beban yang berat, dia baca ini kalimat. Cuman ada penambahan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang dibaca oleh bangsa jin. Nah, termasuk diriwayatkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menaruh pondasi-pondasi Ka'bah, ini kalimat dibaca, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dibaca oleh beliau, maka itu batu tersusun saja sudah begitu. Itu Ka'bah itu tersusun saja sudah begitu. Ini diantara keutamaan Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau sumpah dalam riwayat kitab ini dijelaskan, beliau akan mengangkat kepalanya, mengangkat wajahnya, menengadahkan ke langit seraya mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Diangkat kepalanya, subhanallah wa bihamdi. Kalau sumpah, kalau sudah puncak kesumpahan, itu yang dibaca seraya diangkat wajahnya menghadap ke langit, subhanallah wa bihamdi. Kalau Nabi menginginkan sesuatu dan sungguh-sungguh menginginkan, maka beliau baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Dalam riwayat yang lain beliau membaca rabbana 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 5 kali. Itu dibaca 5 kali. Maka Allah katakan, kenapa hambaku manggil-manggil aku? Silahkan sudah minta apa yang dia kehendaki. Maka di saat itu 5 kali dia ucapkan, Allah ijabah daripada permohonan. Allah kabulkan daripada permohonan. Kemudian juga di dalam rahasia kalimat ini, dalam kitab ini diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ajal daripada bangsa hewan. Ajal itu batas akhir, ya, batas akhir umur hewan, termasuk nyamuk, termasuk lalat, termasuk cicak, termasuk hewan-hewan yang besar juga, kuda, keledai. Ajalnya itu ditentukan dengan batas tasbih yang dia baca. Jadi jangan salah paham bahwa kita anggap hewan itu tidak bertasbih. Hewan itu bertasbih. Hewan itu bertasbih, nyamuk itu bertasbih. Maka kalau kita lagi pegang raket nyamuk, kita kejar nyamuk, kita tepai, tidak kena. Nah berarti itu zikirnya kuat ya. Itu zikirnya kuat ya. Kalah ya, yang nepak itu kalah berarti zikirnya. Berarti lebih kuat nyamuk itu. Kok sapu besar, kita mau pukul lalat ya. Besar nih sapunya, besar. Tapi kenapa tidak kena? Berarti zikirnya lebih kuat daripada yang mukul lalat itu sendiri. Termasuk dikatakan bahwa ikan itu tidak akan kena pancing, tidak akan kena jaring selama dia mau bertasbih kepada Allah. Selama dia mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung itu tidak dimangsa oleh hewan yang lain atau tidak akan ditangkap oleh manusia selama dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hewan-hewan itu bertasbih kepada Allah. Bagaimana tasbihnya? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Itu tasbih. Nah, sampai saja kita tidak mendengarkan, ya, tidak ngerti bahasa hewan itu. Kalau kita ngerti bahasa hewan itu, itulah tasbihnya. Diceritakan di sini Syekh Abdul Wahab Asy'arawi, seorang wali besar. Suatu saat beliau ini dibuka hijab oleh Allah, Juga semua yang
ghaib yang tidak kedengaran umumnya itu terdengar. Maka gemuruh seperti suara gemuruh yang bersautan menyambut datangnya petir. Itu terdengar begitu kerasnya sampai beliau mengatakan hampir saja saya gila. Lalu saya minta kepada Allah, ya Allah hilangkan, kalau tidak saya gila sekarang. Tapi tetapkan keilmuan daripada kejadian ini, tetapkan kepada Allah. Dan itu terjadi bainal maghrib wal isya. Jadi dari maghrib sampai isya itu terjadi gemuruh, semua makhluk-makhluk dia bertasbih kepada Allah, semua makhluk. Sampai beliau nyaris gila mendengarkan tasbihnya daripada hewan-hewan tersebut. Jadi jangan salah paham. Makanya kalau Imam Abdullah Haddad menyatakan man laysa lahu wirdun fa huwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid sama dengan monyet. Monyet itu tidak wiridan, tidak baca zikir. Nah, walaupun secara umumnya mungkin dia bertasbih, tapi tidak ada wiridan secara umum. Kenapa kok dikiaskan dengan monyet? Karena ya paling mirip manusia ke monyet Nah, paling mirip monyet. Kalau khinzir kan tidak mirip tidak mirip. Ataupun kalau misalnya ikan lebih tidak mirip lagi. Nah, maka beliau katakan man laysa lahu wirdun fa huwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid maka dia monyet. Itu kata Imam Abdul Haddad Sampai segitunya. Artinya kalah manusia, hewan saja bertasbih, manusia kok malah tidak bertasbih. Hewan saja berzikir, manusia kok malah tidak berzikir. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa terkait dengan ini kalimat, dengan ini lafaz, ketika orang mengucapkan alhamdulillah, lalu ada makanan di hadapannya, maka sesungguhnya ketika dia makan itu sudah membuat dia kenyang, sudah membuat dia segar kembali. Apakah itu bernilai di hadapan Allah, ataukah kalau dia ucapkan alhamdulillah itu lebih bernilai? Maka dikatakan ucapan alhamdulillah ketika dia makan, ketika dia minum itu lebih baik dari semua nikmat di muka bumi ini yang Allah berikan kepada manusia. Ucapan itu lebih unggul, lebih utama daripada semua nikmat yang ada. Ucapan itu lebih unggul. Maka semuanya kalau orang bersyukur itu tidak seberapa, tapi artinya bersyukur, berterima kasih saya sudah kenyang, lapar sekarang saya kenyang, itu tidak seberapa dibandingkan dia menyadari nikmat itu dari Allah lalu dia ucapkan alhamdulillah, itu lebih dahsyat. Maka Allah kasih jaminan, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur pasti aku tambah itu nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur aku tambah itu nikmat. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi kalau engkau ingkar, habis minum tidak baca hamdalah, habis makan tidak baca hamdalah, dan juga sebentar lagi dicabut oleh Allah. Kalau tidak bersyukur dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini kalimat kita biasakan, kita rutinkan di dalam rutinitas pembacaan Rajabul Haddad ini. Bukan hanya sekedar rutinitas biasa membasahkan lisan, bukan, tetapi ini ada makna kandungan yang sangat mendalam, dan sekaligus ini adalah tanaman kita besok di surga. Kalau sudah masuk ke sana ya kita petik nantinya buah. Kalau sudah masuk ke sana berarti kita petik daripada buah. Sehingga saya mengajak kepada semuanya, saya pribadi, keluarga saya dan jamaah yang terkait dengan Majelis Cahaya Qalbu ini, saya mengajak mari yang istiqomah. Selain malam Senin ini di rumah setiap habis maghrib kalau bisa dibaca juga, kalau bisa dibaca juga, karena keutamaannya sangat besar, fadilahnya sangat besar. Yang terakhir saya tutup dengan penjelasan bahwa suatu saat ketika Rasulullah SAW sudah mendekati wafat, beliau berpesan kepada anandanya Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau berpesan, wahai Fatimah, aku perintahkan kepadamu mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih
Aku perintahkan kepadamu mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi. Aku perintahkan kepadamu mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi. Fa innaha salatu kulli syai'. Ini adalah tasbih, doa semua yang ada di alam raya. Wa biha yurzaqu kullu syai'. Dan dengan kalimat ini Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki hamba-hamba. Bahkan besok di hari mendekati hari kiamat ketika Dajjal itu sudah datang, orang-orang beriman itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, terfitnah dengan keadaan itu, bingung dia, kelaparan, apa makanannya adalah tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah kenyang langsung otomatis. Tidak perlu makan nasi, tidak perlu makan gandum, tidak perlu makan roti, tapi cukup ucapan subhanallah, subhanallah. Sudah kenyang dengan sendiri. Akhir zaman akan begitu kejadian. Jadi ini fadilah kalimat ini sangat agung, sangat agung. Maka ketika seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini susah hidup, saya tidak punya materi, saya kehidupan saya semakin terpuruk. Lalu Nabi mengatakan, ya fulan, fa'in anta min sholatil malaikah wa tasbihil khalaiq. Wahai fulan, terus kamu ini mengeluh demikian. Sholatnya malaikat, doanya malaikat, tasbihnya makhluk ini mana? Wa biha yurzaqun. Karena dengan sebab itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini lebih menegaskan, yang mana yang kau maksudkan ya Rasulullah? Nabi menegaskan, yang aku maksudkan adalah kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini yang aku maksudkan. Ditambah lagi astagfirullah. Kalau dia baca setiap subuh, sebelum sholat subuh, azan subuh, sholat sunnah, sebelum sholat subuh, dia baca astagfirullah 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin daripada dunianya datang sekonyong-konyong begitu saja, tiba-tiba saja datang, tidak ada rintangan sama sekali, akan datang ke dalam rumah, akan datang kepada dirinya, tiba-tiba akan datang begitu saja. Dia baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini yang para salaf dan guru-guru kita amalkan. Habis azan subuh, setelah qobliyah subuh, sebelum kita sholat fardu subuh, ada jarak waktu dibaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, dibaca 100 kali. Dunia datang begitu saja dibaca, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari faedah-faedah ini, jika memang kita merasa mampu untuk menaikkan dan berharap Allah memberikan kemampuan itu, mari kita kerjakan, mari kita laksanakan. Mudah-mudahan hajat-hajat yang baik yang memberikan berkah pada kita, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dalam niatan untuk berzikir kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan buah semua daripada kalimat-kalimat yang kita baca sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca surah Al-Fatihah untuk kedua orang tua masing-masing kita. Mudah-mudahan yang sudah diambil oleh Allah diterima amal ibadahnya, diterangkan kuburannya, diluaskan kuburannya, dikumpulkan bersama para syuhada, sholihin, para siddiqin, para anbiya, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih diberikan umur, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, sehat wal afiyah, taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai pada akhirnya kalaupun Allah cabut ruhnya, Allah takdirkan menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Kita juga diberikan amanah istri, diberikan amanah anak. Mudah-mudahan Allah jadikan istri-istri kita, anak-anak kita semuanya, mereka orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang dapat dibimbing, orang-orang yang dapat menghantarkan sebab keselamatan kita di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin